Awal munculnya gereja Kristen karismatik. Dalam banyak hal, gerakan karismatik memiliki ciri yang sama dengan aliran Pentakosta yang sangat menekankan pada peranan dan karunia Roh Kudus, khususnya dalam bahasa roh atau glosolalia dan nubuat. Gerakan ini awalnya hanya bersifat antar denominasi di dalam gereja-gereja mainstream seperti Protestan dan Katolik. Belakangan, kaum karismatik membentuk denominasi tersendiri dan mendirikan gereja-gereja baru. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan mengenai adanya manifestasi Roh Kudus yang terjadi pada gereja mula-mula di awal abad pertama, seperti kesembuhan ilahi, mujizat, dan glosolalia. Karismatik percaya bahwa manifestasi Roh Kudus pada masa abad pertama tersebut masih bisa terjadi dan bisa dipraktikkan menjadi pengalaman pribadi bagi setiap orang percaya pada masa sekarang ini. Kata karismatik sendiri berasal dari kata Yunani, charis, yang berarti kasih karunia. Kata charis digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan mengenai berbagai pengalaman supranatural, khususnya yang tertulis dalam ayat 1 Korintus 12-14. Karena sama seperti tubuh adalah satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Sulit menentukan kapan dan di mana tepatnya Kristen karismatik muncul sebagai gerakan yang mempengaruhi gereja-gereja mainstream. Namun, seseorang dari Gereja Episkopal Amerika bernama Dennis Bennett disebut sebagai pionir dari gerakan ini. Pada tahun 1960, Dennis Bennett yang saat itu menjadi kepala Gereja Episkopal Santo Markus, California mengatakan kepada jemaatnya bahwa ia menerima pencurahan Roh Kudus. Segera setelah peristiwa itu, dia pindah melayani di Vancouver, Kanada. Bennett membuat banyak lokakarya dan seminar mengenai karya Roh Kudus di sana. Pelayanannya ini mempengaruhi puluhan ribu kaum Anglikan di seluruh dunia, sekaligus memulai gerakan pembaharuan di dalam tubuh Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks. Antara tahun 1960 sampai 1970, muncul pembaharuan di kalangan gereja mainstream untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, seperti pada gereja Episkopal, Lutheran, dan Katolik. Pembaharuan karismatik pada gereja Katolik diawali oleh Kevin Ranaghan dan para pengikutnya di University of Notre Dame, South Bend, Indiana. Pada tingkat internasional, David du Plessis bersama para pendeta dari gereja-gereja lain, termasuk gereja Lutheran dan bahkan gereja Southern Baptist Convention yang merupakan denominasi Protestan terbesar di Amerika, turut menyebarluaskan gerakan ini. Pada akhirnya, para pendeta dari Southern Baptist Convention diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri dan beberapa dari mereka terpaksa dipecat. Tetapi para pendeta atau pastor dari gereja-gereja episkopal dan Katolik tetap diizinkan untuk melayani di gerejanya, selama hal itu tidak mengganggu tugas utama mereka di kongregasinya. Para pendeta karismatik yang keluar dari lingkup denominasinya ini kemudian bergabung dengan gereja-gereja Pentakosta atau membentuk denominasi sendiri. Gerakan House Church di Inggris dan gerakan Vineyard di Amerika merupakan contoh gereja karismatik yang formal. Sedangkan gereja Hillsong di Australia adalah gereja Pentakosta yang mengadopsi praktik dan kepercayaan karismatik yang kemudian mempengaruhi denominasi gereja sidang-sidang jemaat Allah, Assemblies of God. Sejak pertengahan 1980-an, gerakan karismatik telah mencatat sejumlah perubahan yang cukup besar dalam teologi kekristenan dan pengaruhnya. Masa ini yang disebut sebagai masa gelombang ketiga Roh Kudus, yang ditandai dengan pelayanan-pelayanan internasional seperti Peter Wagner, Word Faith Theology, dan fenomena Toronto Blessing. Seperti dikatakan sebelumnya, aliran Pentakosta dan gerakan karismatik sering dianggap sebagai gerakan yang sama. Menurut pandangan ini, aliran Pentakosta adalah sebuah semangat iman di antara kaum papa, yang menjamah hingga ke kehidupan sehari-hari pengikutnya, yang tidak hanya menawarkan harapan, tetapi juga sebuah cara baru untuk menjalani kehidupan.
Gereja-gereja Pentakosta memperoleh keberhasilan besar dalam merekrut anggota mereka dari yang termiskin di antara kaum papa. Di kalangan gereja-gereja di ibu kota Brasil, di mana kaum Kristen Pentakosta kebanyakan sangat miskin, para pengkhotbah tidak henti-hentinya menghimbau jemaat untuk memberi uang dalam jumlah yang cukup fantastis. Para jemaat pun tidak jarang memberi persembahan perpuluhan mereka hingga 20, 30, bahkan 50% dari penghasilan mereka. Kaum Pentakosta Brasilia membicarakan Yesus sebagai suatu pribadi yang nyata, yang dekat dengan mereka, dan dapat melakukan berbagai macam hal untuk mereka, seperti menyediakan makanan dan tempat tinggal. Beberapa sarjana teologia telah lama menganggap aliran Pentakosta sebagai agama besar yang datang dari dunia lain, yang lebih berfokus kepada hal-hal surgawi ketimbang hal-hal duniawi. Hal ini membawa kepada suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa gerakan ini lebih menekankan pada pengalaman karismatik seseorang, semangat keagamaan, dan meditasi. Gerakan karismatik memiliki banyak kemiripan dengan aliran Pentakosta. Perkembangan aliran Pentakosta sepertinya tidak akan pernah terpisahkan dari perkembangan karismatik. Pengaruh aliran Pentakosta terhadap gerakan karismatik ini tidak dapat dipungkiri. Keduanya sama-sama mengakui adanya kuasa Roh Kudus. Karunia kesembuhan ilahi telah diterima secara meluas pada kedua aliran ini, dan keduanya dikenal dengan gaya khotbah yang berapi-api. Walaupun Pentakosta adalah inspirasi dari aliran karismatik, tetapi ada beberapa hal mendasar yang membedakan mereka. Banyak karismatik menolak glosolalia sebagai sesuatu hal yang wajib. Banyak aliran karismatik tetap berada pada denominasinya sendiri dan tidak mendirikan gereja baru, seperti misalnya Gereja Karismatik Katolik Roma. Perbedaan di antara keduanya juga bisa dilihat dari tata ibadah mereka seperti penyembahan atau lagu-lagu, cara berkhotbah, dan panggilan altar. Kristen karismatik tidak hanya muncul dari denominasi Protestan saja. Gerakan karismatik juga muncul dalam tubuh gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik Roma, gerakan karismatik ini populer di kalangan orang-orang Filipina dan komunitas Hispanik atau Latinos di Amerika Serikat. Para pastor dan jemaat Katolik karismatik ini sering mengadakan kebaktian kebangunan rohani di berbagai tempat, dan seringkali harus melakukan perjalanan jauh dari wilayah domisili mereka. Gerakan karismatik ini dianggap sebagai subgerakan terbesar yang pernah ada di dalam gereja Katolik Roma. Hal ini membawa pada situasi yang sulit bagi banyak otoritas gereja yang mungkin bertentangan dengan pengajaran karismatik, namun tidak berdaya untuk menghambatnya, karena gerakan ini didukung oleh beberapa petinggi di gereja mereka. Karena sifat gerakan ini yang mudah untuk menerima pengajaran-pengajaran baru, otoritas gereja juga menghadapi situasi di mana mereka harus selalu memastikan bila ada inovasi yang muncul di tubuh jemaat, haruslah konsisten dan tidak bertentangan dengan Alkitab dan doktrin Gereja Katolik Roma. Dengan semakin meningkatnya popularitas dan pengaruh gerakan aliran karismatik, sejumlah kritikan pun bermunculan dari kaum Kristen lain, seperti kaum sesasionis dari kelompok Southern Baptist Church mengatakan bahwa karunia-karunia roh yang dialami oleh kaum karismatik sesungguhnya sudah tidak tersedia lagi bagi gereja saat ini setelah rasul terakhir yaitu Yohanes wafat. Mereka berpendapat bahwa pengalaman atau manifestasi roh seperti itu berasal dari setan atau hanya sekedar fenomena psikologi biasa. Beberapa gereja, terutama Gereja Reform Injili Indonesia, mengatakan bahwa gerakan gereja karismatik sangat ditunggangi oleh kepentingan keuangan, seperti menjual buku-buku, DVD, atau CD saat pelayanan, serta penekanan yang kuat akan perpuluhan. Argumen ini diperkuat dengan semakin banyaknya evangelis dengan berbagai pelayanan yang disiarkan melalui media televisi, di mana hal-hal yang berbau komersial dan uang seringkali disebutkan pada acara-acara tersebut.